Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Takasa Musir dengan NPM 25783071 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Lampung di semester 1 kelas 1C. Hari ini saya akan membahas 7 topik utama yang saya pelajari di mata kuliah PRPL, mulai dari konsep dasar hingga alat yang kita gunakan untuk merancang sebuah perangkat lunak. Nah, baik kawan-kawan, di sini ada materi pertama yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, ada dua materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau yang biasa disebut software itu adalah untuk membuat program komputer yang kita jalankan itu dia menyediakan fitur atau fungsinya dan kinerja yang kita butuhin. Nah, contohnya kayak sederhananya kayak yang kita nggak bisa kita lihat dari komputer kita yang membuat perangkat keras itu bekerja. Contohnya aplikasi yang kita sering gunakan media sosial ya kan, WhatsApp tuh sering, Instagram, TikTok, scroll-scroll. Nah, terus bermain game, PUBG Mobile, ML, FF. Nah, dari sistem informasi, bahkan browser yang kita sering gunakan itu juga termasuk software perangkat lunak yang nggak terlihat. Cuman bisa kita lihat kinerjanya, fiturnya, fungsinya. Nah, untuk yang kedua itu adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, kita sebut aja RPL atau yang lebih kelas sedikit software engineering atau SE. Nah, jika perangkat lunak tersebut adalah produknya, maka rekayasa perangkat lunak cara membuatnya. Jadi satu, software itu ada produknya, software engineering ada cara membuatnya. Nah, disitulah kita dapat mempelajari semua aspek yang dalam produksi tersebut dalam perangkat lunak. Mulai dari tahapan awal kita membuat ide, merancangan, pembuatan kode, pengujian, hingga kita pemeliharaan tersebut. Nah, intinya penerapan itu membutuhkan sistematis dan terukur untuk kayak membuat perangkat lunak tersebut menjadi berkualitas dan sesuai anggaran agar tidak anggaran tersebut naik melonjak. Nah, untuk di materi kedua ini itu ada proses rekayasa perangkat lunak. Nah, kita sebut aja proses RPL ya. Di sini proses RPL itu langkah-langkah yang terstruktur ya kawan-kawan ya. Yang harus kita lalui itu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak. Nah, di sini ada modelnya banyak-banyak nih. Secara umumnya itu dapat mencakup 5 ya kawan-kawan, ada 5. Nah, saya sebutkan aja ya satu-satu. Kok satu communication, planning, modeling, construction, dan development. Nah, di communication itu ada kita untuk berinteraksi dengan klien atau kita berbicara kepada klien. Bagaimana klien itu membutuhkan apa suatu masalah, kita dapat memahami masalah tersebut dan mendefinisikan apa yang harus kita lakukan, apa yang mereka butuhkan. Nah, itu dia communication. Nah, terus untuk yang kedua itu planning. Nah, planning itu kayak kita menetapkan itu berapa biaya anggaran tersebut, kapan jadwal yang akan kita gunakan, nah sumber daya apa yang kita gunakan. Nah, itu planning. Nah, untuk yang ketiga itu modeling. Nah, modeling itu kita membuat desain atau arsitektur untuk perangkat lunaknya tersebut sebelum benar-benar kita membuat. Jadi kita harus modeling dulu nih sebelum kita mau benar-benar buat agar tidak salah langkah. Nah, yang keempat itu adalah construction. Inilah baru kita mulai membuatnya. Kita tahap di situ pengkodean, ngoding, terus kalian kita testing di situ. Nah, setelah itu baru kita development, kita serahin perangkat lunak tersebut kepada klien untuk digunakan dan termasuk instalasinya tersebut. Nah, untuk materi yang ketiga, di situ adalah analisis dan perancangan sistem. Nah, sebelum kita benar-benar mau ngoding nih, kita perlu 2 tahap dulu yang kita paling penting itu, agar kita tidak salah arah, agar proyek itu tidak mangkrak, ya kawan-kawan. Nah, di sini ini ada 2 yaitu sistem analis dan sistem desain atau perancangan sistem. Nah, di sistem analis itu kita berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi kita mengumpulkan semua kebutuhan dari klien untuk mencari tahu masalah apa sih yang ingin dipecahkan itu oleh perangkat lunak. Kita harus benar-benar tahu nih fungsi apa yang harus dilakukan oleh sistem. Itu sistem analis kawan-kawan. Sedangkan sistem desain itu atau perancangan sistem itu berfokus bagaimana sistem akan dibangun, bukan
apa yang dibutuhkan sistem. Jadi bagaimana sistem itu akan dibangun. Kayak contohnya ya, kita akan setelah kita mau cari tahu itu, kita harus analisis dulu, beranalisis ini. Nah, bagaimana kita mau tahu apa yang dibangun? Nah, kita merancang bagaimana data akan disimpan ke dalam database, bagaimana komponen itu saling berinteraksi atau terstruktur. Nah, dan terus bagaimana tampilan interface atau alam terbuka ini akan terlihat gitu kan kawan. Ini kayak kita membuat fondasi sebelum membangun sebuah rumah. Inilah fondasi kita. Nah, terus kayak analisis sistem itu mendefinisikan masalahnya, kita mendefinisikannya, memecahkan masalah. Nah, untuk perancangan sistem ini atau sistem desain ini mendefinisikan solusinya. Dari masalah tersebut, kita muncullah solusi ini, gitu kan kawan. Nah, untuk materi yang keempat itu adalah SDLC. Nah, apa sih singkatan dari SDLC ini? SDLC ini Software Development Life Cycle gitu. Yang pengertiannya itu kalau bisa dibilang itu bagi saya itu secara ringkas itu kerangka kerjanya gitu. Jadi kayak menjelaskan semua yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi tersebut dari awal hingga akhir. Nah, bisa disebut juga lebih formal itu kayak proses RPL. Nah, di SDLC ini ada modelnya kawan-kawan. Cuman yang terpopuler ini ada dua. Nah, saya pelajarin juga model pertama ini yaitu model waterfall. Nah, di SMK saya pernah belajar model waterfall ini. Kalau ke kata kepala jurusan saya di SMK dulu, model waterfall ini ada modelnya seperti air terjun. Dari atas terstruktur sampai bawah. Nah, dia itu harus tahapnya itu harus selesai dulu penuh dari atas itu harus selesai. Nggak boleh habis ini belum selesai harus ke bawah nggak boleh. Dari atas selesai baru ke bawah lagi ke berikutnya. Seperti air terjun ngalirnya satu-satu ke arah bawah. Nah, modelnya ini bagus untuk kayak proyek-proyek kecil-kecilan di mana kebutuhannya itu udah jelas loh, udah biasa dibuat. Nah, itu loh model waterfall. Terus yang kedua itu model agile. Nah, agile itu setahu saya itu dia berulang-ulang, tapi lebih fleksibel. Nah, itu dilakukan dalam siklus pendek biasanya. Kayak disebut sprint kalau nggak salah kawan-kawan. Nah, sprint itu menghasilkan kayak perangkat lunak yang sudah bisa kayak berfungsi lah sehingga kayak perubahan perubahan dari klien bisa kita kita apa ya kita rubah lagi gitu dengan cepat. Nah, model agile ini kayak populer gitu karena cocok untuk proyek yang kebutuhannya itu kayak kliennya labil sering berubah. hmm. Terus kita lanjut aja ya materi yang kelima. Nah, materi yang kelima ini kalau nggak salah itu rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Nah, atau yang disebut aja bahasa bahasa Inggrisnya ya, itu kan programming ya. Struktur programming. Nah, apa sih Bang struktur programming itu? Nah, apa sih? Nah, struktur programming ini adalah kayak gaya penulisan kode itu yang bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan. Terus jadi kualitas kode itu lebih bagus gitu. Nah, jadi konsepnya itu kayak kita menggunakan struktur kontrol dasar. Jadi kita hanya menggunakan 3 struktur kontrol itu ya. Urutannya terus keputusan percabangan. Nah, kita lebih bahasnya lagi lebih enak sih kita pakai secara singkat aja ya. Nah, jadi konsep utamanya itu adalah penggunaan struktur kontrol dasar. Hanya kayak kita menggunakan 3 struktur kontrol saja. Yaitu satu sequence, selection atau if else, terus sama perulangan kayak for atau while gitu ya. Nah, terus yang kedua itu konsep utamanya itu subprogram atau fungsi prosedur. Nah, saya sudah belajar sih sedikit fungsi dan prosedur ini di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, itu di mana program itu dipecah menjadi unit-unit paling kecil, disebut function atau fungsi. Jadi membuat kode itu lebih mudah dikelola, menghindari pengulangan kode-kode atau kayak permasalahan itu, kayak don't repeat yourself atau dry. Nah, pendekatan ini sangat berorientasi pada alur kita, proses dan tindakan atau action yang kita lakukan oleh program. Jadi lebih mudah lah untuk digunakannya. Nah, untuk materi yang keenam ini kawan-kawan, di sini adalah materi yang keenam itu kalau nggak salah rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak pemrograman berorientasi objek.
Nah, ini saya sudah belajar juga di SMK, sudah belajar sedikit saya sudah mengetahui itu kalau di SMK saya singkatannya OOP. Nah, atau orientasi programming. Nah, di situ kayak kita tuh lebih dominan itu kayak paradigmanya gitu, lebih dominan. Nah, kayak dia tuh berbeda dengan struktur yang fokus pada tindakan. Nah, itu beda. Dia tuh OOP ini fokusnya pada objek. Kan di situ ada bacaan objek orientasi program. Nah, itu dia kan objek. Nah, objeknya itu adalah entitas yang memiliki properti. Nah, kayak data, ciri-ciri, atau kalau bisa atribut. Nah, dan kayak perilakunya itu kayak fungsi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, konsep intinya di dalam AOP itu kayak kawan-kawan, dia itu ada tiga, setahu saya, tiga. Singkat saya tiga. Nah, di situ ada enkalupsi ya, engkasulasi apa? Enkapsulasi. Pokoknya encapsulation. Nah, saya tahunya bahasa Inggris saja kawan-kawan. Encapsulation itu adalah kayak kita mau membungkus membungkusin data kayak metode itu dalam sebuah kelas. Jadi metode di dalam sebuah kelas ini untuk menyembunyikan detailnya tersebut ke internal sehingga data aman dari akses luar yang tidak perlu diketahui. Jadi data itu lebih aman. Nah, terus yang kedua itu kalau tahu saya interance. Interance atau ya interance kalau saya tahu. Tapi kalau bahasa Indonesia saya tahu dia itu pewarisan. Jadi kayak sebuah kelas itu mewarisi properti dan metode itu ke kelas lain. Nah, jadi untuk mengurangi kode-kode yang berulang jadi dia mewarisi properti dan metode itu ke kelas lain, bukan ke kelasnya dia sendiri. Nah, terus yang ketiga itu polimorfis ya, polimorfis. Nah, itu kalau setahu saya. Jadi itu tuh kayak untuk objek yang berbeda-beda untuk merespon metodenya sama, cuman caranya berbeda. Jadi kayak kita tombol cetak pada printer itu. Nah, dan layar akan bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kayak OOP ini membuat kode lebih terorganisir gitu. Lebih mudah untuk digunakan kembali dan lebih fleksibel untuk proyek yang besar lah kalau bisa dibilang. Nah, itulah materi saya untuk OOP. Nah, untuk materi yang ketujuh ini saya sudah pernah belajar itu ya UML, Unified Modeling Language. Nah, di sini materi terakhir kita ya. Materi terakhir kita itu setelah kita tahu nih konsep OOP ini, kita butuh alat untuk mendokumentasikannya. Nah, untuk memvisualisasikannya itu desain sistem kita. Alat itu ya adalah UML kawan-kawan. UML itu adalah bahasa standar grafis untuk memvisualisasikan, menentukan, terus kayak membangun dan mendokumentasikan dari sistem perangkat lunak tersebut. Nah, jadi UML ini bukan bahasa pemrograman ya kawan-kawan, melainkan bahasa pemodelan. Ada banyak jenis diagram di dalam UML itu. Yang paling sering digunakan itu diagram use case diagram, kelas diagram. Nah, itu nah paling 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 banyak sih itu. Tapi banyak activity diagram itu. Bisa banyak kawan-kawan. Nah, cuman kita jelasin sedikit saja ya kawan-kawan biar tidak terlalu lama. Jadi di use case diagram itu dia menjelaskan bagaimana fungsionalitas sistem tersebut dari sudut pandang usernya. Kayak apa yang bisa dilakukan user dengan sistem ini. Nah, sistem bisa melakukan apa untuk user ini. Jadi pengguna ini bisa ngelakuin apa ke sistem tersebut. Nah, tapi kalau untuk kelas diagram ini, dia menjelaskan kayak struktur sistemnya loh gimana. Kayak menunjukkan kelas-kelas tersebut, atribut, metode, dan kayak hubungan antar kelas ini ke kelas ini. Nah, kayak ini adalah cetak biru untuk kode OOP kita. Nah, disitulah kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram itu kayak dari jadi satu gitu. Di sini tempatnya semua dan jadi semua bisa menjelaskan fitur apa struktur sistem tersebut, menjelaskan kelas-kelasnya di mana, atribut, metode. Nah, jadi hubungannya antar kelas tersebut. Nah, terus UML ini memastikan bahwa tim pengembang dan klien
memiliki pemahaman yang sama. Jadi nggak antara satu yang ini. Jadi semuanya sama tentang desain sistem tersebut. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika tidak lengkap atau salah kata yang tidak bisa menyinggung hati kawan-kawan. Maafkan sekali lagi, saya hanya menjelaskan sekemampuan saya. Maaf kalau kurang lengkap. Nah, jadi sebagai kesimpulannya di mata kuliah PRPL ini adalah rekayasa perangkat lunak itu kayak sistematis untuk membangun aplikasi yang berkualitas. Jadi kita lihat dulu pondasinya, mulai dari definisi perangkat lunak mana, terus SDLC-nya gimana, terus hingga kayak pendekatan programnya gimana atau terstrukturnya dan OOP-nya gimana, terus alat pemodalnya pakai apa gitu, UML-nya kayak mana. Jadi memahami materi ini ya kawan-kawan, di semester awal ini ada kunci dari sukses di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, dari materi yang 7 ini saya sudah pernah belajar di dua materi ini udah pernah belajar di SMK kawan-kawan. Nah, terus jadi di materi ini adalah kunci gimana kita untuk melanjutkan tahapan ke depannya. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya meminta maaf kepada kawan-kawan semua jika ada materi yang kurang lengkap, kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata berbelit-belit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.